Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Cindy Dwi Lestari dengan NIM 2108102011107 dan yang kedua yaitu saya sendiri Merisa Indriani dengan NIM 2108102011108 dan yang ketiga yaitu Grisela Pranata Tahta dengan NIM 2108102011112. Baik, di sini topik pembahasan kita mengenai koordinasi akan dibacakan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari koordinasi. Lalu, apa sih koordinasi itu? Nah, secara umum koordinasi ini berarti proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien. Nah, tanpa adanya koordinasi ini, maka individu-individu dan departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka di dalam suatu organisasi. Next. Selanjutnya yaitu pengertian koordinasi itu sendiri dari menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Ismail Solihin. Dia menjelaskan atau berpendapat bahwa karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Nah, penggabungan yang terkoordinasi dengan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan. Selanjutnya yaitu menurut Hasibuan, berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Yohanes Yahya, berpendapat bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya yaitu menurut Handoko, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu menurut G.R. Terry dan dalam Hasibuan, berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu menurut Manulang, koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi ini, akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Manulang lagi. Nah, berpendapat bahwa koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 4 cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan. Yang ketiga yaitu membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Yang keempat yaitu pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. Next. Selanjutnya yaitu materi mengenai kebutuhan koordinasi. Nah, kebutuhan akan koordinasi ini tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
dan juga derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Apabila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, yaitu faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta tingginya saling ketergantungan. Nah, jadi koordinasi ini sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Saya akan menjelaskan menurut beberapa ahli mengenai koordinasi ini, kebutuhan koordinasi ini. Yang pertama yaitu menurut James D. Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama yaitu saling ketergantungan yang menyatu, yang berarti apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua yaitu saling ketergantungan yang berurutan, yang berarti di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Sidit Harjito yang berpendapat bahwa kebutuhan koordinasi itu berbeda dalam hal sejauh mana aktivitas-aktivitas itu perlu diintegrasikan dengan aktivitas unit-unit lainnya. Nah, kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari tugas-tugas yang dilaksanakan serta tingkat kegiatan yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu kebutuhan koordinasi menurut James A. F. Steiner dan Charles Wankel dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok atau pool interdependence, yang berarti ketergantungan kelompok terjadi apabila unit organisasi tidak tergantung satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, tetapi tergantung pada prestasi yang memadai dari setiap unit demi tercapainya hasil akhir. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan koordinasi atas ketergantungan sekuensial atau sequential interdependence. Nah, ini berarti tercermin pada suatu unit organisasi yang harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu sebelum unit-unit selanjutnya dapat bertindak. Yang ketiga yaitu kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence, yang berarti melibatkan hubungan saling memberi dan menerima dan saling menguntungkan di antara unit-unit. Next. Selanjutnya yang dibahas yaitu mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. Dalam suatu pengkoordinasian dasar itu, kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hierarki manajerial, di mana rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi apabila dirumuskan secara jelas serta pelaksanaan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua yaitu aturan dan prosedur, di mana aturan dan prosedur itu adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga yaitu rencana dan penetapan tujuan, di mana pengembangan rencana dan tujuan ini dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Nah, ini diperlukan apabila aturan dan prosedur itu tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan organisasi. Next. Selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Nah, meningkatkan koordinasi potensial ini menjadi diperlukan apabila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Nah, koordinasi ini dapat ditingkatkan melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah sistem informasi vertikal, di mana
ini merupakan sebuah sistem yang di mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi. Yang kedua yaitu hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Nah, melalui pemotongan rantai perintah, membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi itu dibutuhkan. Jadi ada beberapa hubungan lateral, yaitu yang pertama adalah kontak langsung antar individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, yaitu peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen, sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga, yaitu panitia dan satuan tugas yang diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan. Yang keempat, yaitu pengintegrasian peranan-peranan. Misalnya, manajer produk perlu diciptakan apabila suatu produk memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang intens. Yang kelima, yaitu peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Nah, ini perlu dilakukan jika posisi pengintegrasian itu tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu. Nah, yang keenam yaitu organisasi matriks, yaitu suatu mekanisme yang sangat baik bagi penanganan dan penyelesaian proyek-proyek yang kompleks. Selanjutnya yaitu pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Jadi, mekanisme koordinasi dasar itu tidak mencukupi. Jika mekanisme koordinasi dasar itu tidak mencukupi, maka koordinasi potensial dapat ditingkatkan melalui metode-metode yang telah dijelaskan. Tetapi, bila kebutuhan koordinasi ini luar biasa jumlahnya, maka dapat menyebabkan terjadinya overload. Bahkan mekanisme pengkoordinasian juga akan meluas. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk menghadapi kasus ini, yakni dengan pengurangan kebutuhan koordinasi. Dalam hal ini, ada dua metode untuk mengurangi kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan. Dengan adanya sumber daya tambahan, tentu ruang lingkup unit kerja akan semakin longgar. Nah, dengan menambah tenaga, bahan baku, waktu, maka tugas akan semakin ringan dan masalah yang dihadapi juga berkurang. Yang kedua, yaitu penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengubah karakter satuan atau unit organisasi. Kelompok kerja independen diberikan tanggung jawab penuh atas salah satu organisasi pelaksana tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi rentang manajemen. Jadi, apa sih rentang manajemen itu? Nah, rentang manajemen atau yang biasa juga disebut sebagai rentang kendali merupakan kemampuan manajer dalam mengendalikan bawahannya secara efektif. Nah, rentang manajemen ini berpatokan pada jumlah karyawan atau bawahan yang bisa dikoordinir oleh manajer secara langsung, secara efektif. Nah, ada beberapa istilah yang dianggap sebagai pengertian dari rentang manajemen juga. Yang pertama adalah span of control, yaitu kemampuan untuk mengatur bawahannya secara efektif dalam satu waktu. Yang kedua, span of authority, yaitu kemampuan pimpinan dalam mengambil tindakan atas bawahannya. Lalu yang ketiga adalah span of attention, yaitu kemampuan pimpinan atau manajer dalam memperhatikan atau memberikan perhatian kepada bawahannya. Lalu yang keempat adalah span of supervision, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Nah, selanjutnya apa sih hubungan rentang manajemen dengan koordinasi? Nah, jadi rentang manajemen ini memiliki hubungan yang erat dengan koordinasi. Karena semakin besar jumlah rentangan, maka akan semakin sulit atau akan semakin besar pula tantangan manajer untuk mengkoordinasi bawahannya secara efektif. Nah, lalu bagaimana rentang manajemen yang ideal? Nah, untuk menentukan rentangan yang tepat, itu kita harus memperhatikan dua hal.
Yang pertama adalah rentang manajemen dapat mempengaruhi efisiensi manajer dan efektivitas pelaksanaan kerja bawahan mereka. Dalam hal ini, apabila rentangan tersebut terlalu luas atau lebar, maka kinerja manajer untuk mengendalikan atau mengkoordinir bawahannya dengan jumlah yang besar itu akan kurang atau bahkan tidak efisien. Lalu yang kedua, itu terdapat hubungan antara rentang manajemen, organisasi, dan struktur organisasi, di mana akan terbentuk tingkatan-tingkatan mulai dari manajemen puncak hingga tingkat paling rendah. Nah, dalam hal ini, akan terbentuk tingkatan yang jika semakin sempit rentang manajemennya, maka struktur organisasi itu akan berbentuk tol. Nah, apabila rentang manajemen itu semakin lebar, maka struktur organisasi akan berbentuk flat. Nah, jumlah rentang manajemen yang ideal itu tidak bisa ditentukan secara mutlak karena ada banyak variabel yang bergantung, seperti besar kecilnya organisasi, kecanggihan teknologi, spesialisasi kerja, kegiatan rutin perusahaan, dan lain-lain. Nah, menurut F.A. Greicunas, dalam memilih suatu rentangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer, yakni jangan hanya memperhatikan hubungan satu dengan satu secara langsung atau individu, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok. Yang dimaksud di sini adalah jika ada 3 karyawan dalam perusahaan atau 3 karyawan yang dinaungi oleh satu manajer, maka manajer tersebut tidak hanya harus berhubungan dengan 3 orang karyawan secara individu, tetapi juga dengan 3 kelompok. Yang mana kelompok ini berisikan yang satu itu adalah kelompok dengan isi 3 orang karyawan tersebut. Lalu kelompok 2 dan 3 ini berisikan kombinasi dari 2 karyawan tersebut. Nah, adapun rumus dari pendekatan Greicunas yaitu R sama dengan N dalam kurung 2 pangkat N-1 plus N-1. Nah, melalui pendekatan ini, kinerja dari manajer itu akan terlihat lebih kompleks. Nah, selanjutnya adalah rentang manajemen dan tingkatan organisasional. Rentang manajemen memiliki hubungan dengan tingkat organisasi, di mana rentangan akan menunjukkan gambaran jumlah tingkatan organisasi. Nah, contohnya, misal pada struktur A, ada satu tingkatan manajemen yang diisi oleh 1 manajer dengan 9 bawahan. Nah, dalam hal ini, struktur A itu menunjukkan tingkat rentang manajemen yang berbentuk flat. Lalu yang kedua, di struktur B, itu rentangan manajemen menunjukkan 2 tingkatan dengan 4 manajer di dalamnya. Nah, dalam hal ini, struktur B itu menunjukkan rentangan manajemen yang lebih tinggi daripada struktur A. Lalu yang terakhir, misal di struktur C, itu digambarkan ada 3 tingkatan manajemen dengan 9 manajer di dalamnya, yang mana dalam hal ini itu menunjukkan rentangan tinggi atau tall. Selanjutnya adalah rentang manajemen lebar versus sempit. Jadi, baik rentang manajemen lebar maupun rentang manajemen sempit itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk rentang manajemen lebar itu menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya manajer. Karena semakin tinggi tingkatan hierarki, maka semakin berkurang pula kecepatan penyebaran komunikasi dari atas ke bawah. Hal ini tentu dapat mengurangi resiko penyimpangan informasi. Selanjutnya, untuk rentang manajemen sempit. Rentang manajemen sempit ini fokus pada peningkatan moral dan produktivitas karyawan. Karena rentangan yang terlalu lebar itu menunjukkan ketidakefektifan kinerja manajer, dan manajer juga cenderung memperhatikan bawahannya itu secara perseorangan atau personal. Nah, koordinasi dan kooperasi akan berkembang baik apabila bawahan atau setiap individu ini dapat mengelola tugasnya sendiri dengan bantuan yang minimum dari manajer. Dalam hal ini tentu organisasi itu menjadi suatu hal yang penting yang berpengaruh terhadap penentuan rentangan manajemen. Nah, untuk itu tugas-tugas seperti operasional, produksi, operasional, produksi, itu rentangan manajemen yang cocok yang diterapkan itu adalah rentangan manajemen yang menyempit, sedangkan terkait pengembangan dan
riset untuk rentangan manajemen ini lebih cocok diusung dengan rentangan manajemen yang lebar. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian prinsip-prinsip dari manajemen. Di sini ada beberapa pengertian dari prinsip manajemen, salah satunya yaitu dasar atau acuan nilai yang harus dipegang sebagai pedoman dalam mengambil keputusan serta tindakan-tindakan manajemen. Di sini menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen. Yang pertama yaitu divisi kerja. Jadi divisi kerja ini merupakan setiap karyawan itu memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan spesialisasi guna terciptanya efisiensi tenaga kerja dan adanya peningkatan produktivitas terhadap para karyawan. Selanjutnya yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab, di mana otoritas dan tanggung jawab ini berjalan beriringan. Maksudnya ini manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan perusahaan. Nah, oleh karena itu, manajer memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberi perintah kepada bawahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu disiplin. Di sini kedisiplinan itu merupakan sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap manajer ataupun karyawan. Oleh sebab itu, dengan adanya kedisiplinan ini, maka akan terbentuk budaya kerja yang baik, mulai dari perilaku hingga interaksi yang saling menghormati. Selanjutnya yang keempat yaitu kesatuan komando atau kesatuan perintah. Dalam hal ini, seorang bawahan dan hanya akan mendapat perintah dari satu manajer tersebut. Karena apabila ada karyawan yang mendapat lebih dari satu manajer, maka hal tersebut akan berpotensi menjadi konflik bagi karyawan dan juga perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu kesatuan arah. Kesatuan arah di sini memiliki pengertian yaitu semua karyawan memiliki arah atau tujuan yang sama. Semua kegiatan harus dijalankan dengan tim dan dalam hal ini manajer bertanggung jawab atas peningkatan aktivitas yang telah direncanakan tersebut. Yang keenam yaitu subordinasi kepentingan individu. Seseorang yang telah masuk dalam satu organisasi haruslah fokus pada persiapan pada pencapaian tujuan organisasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan organisasi. Yang ketujuh yaitu remunerasi. Jadi prinsip ini berkaitan dengan motivasi dan produktivitas, di mana melalui prinsip ini karyawan dituntut untuk tetap produktif melalui motivasi yang didapat. Nah, di dalam remunerasi ini terdapat dua macam remunerasi, yaitu remunerasi non-moneter dan juga remunerasi moneter. Yang kedelapan yaitu derajat sentralisasi. Dalam hal ini, derajat sentralisasi mengambil keputusan, faktor manajemen, dan otoritas harus seimbang. Jadi, sentralisasi ini diartikan sebagai konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan di manajemen. Selanjutnya, yaitu hierarki atau prinsip ini menekankan pada kejelasan garis wilayah atau wewenang di tiap tingkatan struktur organisasi. Yang 10 yaitu pesan, yaitu memberikan pengertian bahwa sumber daya yang tepat harus dimiliki oleh karyawan guna terciptanya fungsi yang baik dan benar dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ekuitas. Dalam hal ini, karyawan harus diperlakukan adil, baik, dan setara. Karyawan harus menduduki posisi yang tepat dan manajer berkewajiban untuk memantau dan melakukan kontrol atas kinerja karyawannya. Selanjutnya yang kedua yaitu stabilitas masa jabatan personil. Penyebaran dan pengelolaan personil haruslah optimal. Jadi dalam hal ini, staf itu harus diupayakan untuk berada di posisi yang tepat dan penggantian karyawan ini harus diminimalkan sebisa mungkin. Selanjutnya yang ketiga yaitu inisiatif. Untuk kemajuan suatu organisasi, keterlibatan karyawan ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi karyawan harus memiliki minat untuk bisa berinisiatif mengekspresikan ide-idenya guna menambah nilai pada perusahaan. Yang terakhir yaitu esprit de corps yang diartikan
kan sebagai upaya berjuang untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan dengan menciptakan budaya kerja yang bersifat pengertian dan saling percaya. Dalam hal ini, manajer memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan moral di tempat kerja. Next. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada bagian tingkatan dalam manajemen. Tingkatan dalam manajemen ini sendiri mengandung pengertian, yaitu hal umum yang berhubungan dengan pembagian tugas dan wewenang di dalam dunia manajemen. Di dalam tingkatan manajemen ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan puncak atau top manajemen. Jadi manajemen pada tingkatan puncak ini merupakan level yang paling tinggi atau yang paling atas dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Biasanya manajemen puncak ini diisi oleh dewan direktur atau dewan eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, CEO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tugas dan fungsi dari manajemen atas ini banyak sekali dan salah satunya yaitu menentukan tujuan perusahaan, membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan, mengkoordinir kegiatan dan pekerjaan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Tingkatan manajemen yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Jadi pada tingkatan kedua ini pada dasarnya itu bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Di sini manajemen menengah itu bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini antara lain yaitu manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plant manager, factory manager, regional manager, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau first line manager. Jadi di sini mengandung pengertian bahwa manajemen lini pertama ini harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Karena manajemen lini pertama ini berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contoh dari manajemen lini pertama ini diantaranya yaitu mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar, atau pengawas teknis dalam perusahaan otomotif. Next. Yang selanjutnya yaitu kegiatan dari manajer. Yang pertama yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain. Jadi di sini manajer itu merupakan pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu yang nantinya orang lain ini akan melaksanakan tugas yang sudah direncanakan oleh manajer tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu manajer adalah mediator, di mana seorang manajer ini harus mampu memberikan suasana yang baik atau mampu memberikan solusi dan jalan tengah dari berbagai permasalahan yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi berpikir analitis di sini itu seorang manajer harus mampu memisah dan memilah sebuah masalah secara rinci dan membaginya menjadi beberapa komponen. Setelah itu melakukan analisis komponen dan mencari jalan keluar yang bijak dan tepat. Nah, selain itu, manajer itu harus mampu berpikir konseptual dengan berpandangan secara menyeluruh aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, yaitu manajer seorang diplomat. Di sini mengandung pengertian bahwa harus memiliki peran yang mewakili representatif organisasi dalam setiap pertemuan dan menjalin hubungan kerja yang baik. Dengan begitu, dapat dengan mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dan menindaklanjuti berbagai program yang akan dilaksanakan. Dan yang selanjutnya yaitu manajer harus mampu mengambil keputusan yang sulit. Di sini seorang manajer harus
diwajibkan untuk mampu mengambil keputusan walaupun memiliki resiko yang cukup berat. Hal ini perlu diperhatikan oleh manajer agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu peran-peran manajemen. Ada beberapa peran manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, Tehani itu mengemukakan 4 tahap yang harus dilewati dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan serangkaian tujuan, yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang keempat yaitu mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di sini mengandung pengertian bahwa rangkaian aktivitas pembagian tugas yang dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Nah, dalam pengorganisasian ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama yaitu organisasi garis. Di sini pada bentuk ini, wewenang pimpinan itu langsung ditujukan kepada bawahan. Contohnya, garis komando yang dilaksanakan oleh kesatuan militer. Terdapat beberapa kebaikan dan kelemahan dari organisasi garis ini. Yang kedua yaitu organisasi garis dan staf, di mana pada bentuk ini, pimpinan ini dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugas. Jadi kewenangan tetap berada pada pimpinan dan pimpinan mendapat saran dari para staf ahli. Selanjutnya yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Dalam bentuk organisasi ini, satuan-satuan organisasi ini disusun dalam bentuk lurus berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan personalia atau staffing. Nah, di dalam penyusunan personalia ini, aktivitas kepegawaian yang ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan dalam jumlah yang tepat. Jadi, fungsi staffing ini berkaitan dengan penarikan, pelatihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan di lingkungan kerjanya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Jadi pengarahan di sini tuh aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling, di mana pengendalian ini merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Next. Yang selanjutnya yaitu peranan manajer dalam organisasi. Di sini manajer memiliki 3 peranan di dalam organisasi. Yang pertama yaitu peran interpersonal, di mana peran ini memiliki pengertian bahwa peranan manajer dalam berinteraksi ini tuh dengan berbagai pihak yang akan membantu berhasilnya pelaksanaan tugas, baik pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang kedua yaitu peranan informasial, yaitu peranan seorang manajer dalam pemberian, penerimaan, dan penganalisaan informasi menyangkut pengawasan, penyebar informasi, dan juga juru bicara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peran pengambil keputusan, yaitu peranan seorang manajer dalam memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah atau melihat kesempatan yang ada. Next. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada bagian keterampilan manajemen. Di sini ada beberapa keterampilan, yang pertama yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan di organisasi. Hal ini mencakup keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung, memperoleh, menganalisa, serta menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari berbagai macam sumber. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skill, yaitu keterampilan untuk bekerja dengan anggota,
memahaminya, dan memotivasi orang lain, baik itu secara individu maupun kelompok. Jadi di sini manajer ini memerlukan keterampilan untuk memperoleh kecintaan dan partisipasi dari seluruh organisasi yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterampilan administratif. Kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kemampuan ini tuh harus dimiliki agar mampu mengikuti kebijaksanaan dari prosedur serta mengelola dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya, keterampilan yang terakhir adalah keterampilan teknis atau technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan teknik, prosedur, metode, dan dari suatu bidang tertentu, seperti misalnya produksi, penjualan, akuntansi, dan sebagainya. Di antara beberapa keterampilan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa keterampilan lagi yang perlu dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu keterampilan manajemen waktu, dan yang kedua yaitu keterampilan membuat keputusan. Oke, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.